Di video ini kita akan membahas mengenai Sultan Malik As-Salih. Sultan Malik As-Salih yang makamnya terletak di Kecamatan Samudra di Aceh Utara adalah raja pertama yang memiliki peranan besar dalam pengembangan dakwah Islam di bumi Nusantara. Inskripsi makam Sultan Malik As-Salih menunjuk bahwa Raja Pasayan pertama ini wafat pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Kemudian Ahahil yang mengkaji hikayat raja-raja Pasai dan membandingkannya dengan kajian epigrafi J.P. Mokuta itu kemudian memberikan penegasan bahwa Malik As-Salih adalah raja Pasai yang pertama. Sultan Malik As-Salih berkuasa antara tahun 659 sampai 688 Hijriah atau sekitaran tahun 1261 sampai 1289 Masehi. Nama pribadi Sultan Malik As-Salih adalah Meurah Silo, anak Meurah Solangan atau dikenal dengan sebutan Makdum Malik Abdullah, yakni keturunan keenam dari Makdum Malik Ibrahim Syah Johan Berdaulat, Sultan Perlak yang memerintah antara tahun 365 sampai 402 Hijriah atau 976 sampai 1012 Masehi. Dengan nama pribadi Meurah Silo yang merupakan keturunan bangsawan Meurah, berarti Sultan Malik As-Salih adalah penduduk pribumi Aceh. Gelar Malik As-Salih sendiri itu diperoleh karena selama pemerintahannya keadaan negeri Pasai sangat makmur dan melimpah. Islam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dijadikan sebagai dasar negara. Sehingga Syekh Ismail Al-Zarfi memberinya gelar Sultan Al-Malik As-Salih, yaitu gelar yang dewasa itu digunakan penguasa Mesir. Ini Sultan Al-Malik As-Salih Najmuddin Al-Ayyubi. Di Pasai selain makam Sultan Malik As-Salih juga terdapat makam tua lainnya, yaitu makam Nahrisya yang tanggal wafatnya menunjuk hari Senin. Makam yang terletak di Kutakarang, Kecamatan Samudra di Aceh Utara ini penting bagi rekonstruksi sejarah Pasai, karena di dalamnya tertera susunan silsilah raja-raja yang menjadi nenek moyang Nahrisya. Makam yang sezaman dengan Nahrisya adalah makam Maulana Hasanuddin di Pasai, yang inskripsi tahun wafatnya menunjuk pada tahun 823 Hijriah atau 1420 Masehi. Sekalipun makam-makam ini menunjuk inskripsi tahun wafat yang tua, namun belum diketahui peranan penting mereka dalam proses dakwah Islam di tempat mereka dimakamkan. Prof. A. Hashimi dalam Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia menegaskan bahwa Malik As-Salih mempunyai semangat yang kuat untuk menyebarkan dakwah Islamiyah, dan baginda memainkan peranan yang berkesan di dalam menyebarkannya. Akan tetapi sejarah tidaklah menyebut dengan detail tentang usaha-usahanya mengembangkan dakwah Islamiyah dan sejauh mana kejayaannya. Walau bagaimanapun, baginda telah menjadikan kerajaan sandaran yang kuat bagi gerakan dan perkembangan dakwah Islamiyah. Dan langkahnya itu diikuti oleh putra dan cucu cicitnya setelah baginda wafat. Thomas W. Arnold dalam The Preaching of Islam mengungkapkan bahwa usaha dakwah Islamiyah dilakukan pedagang-pedagang Arab dan India dengan mengawini wanita-wanita setempat. Istri-istri dan pembantu-pembantu mereka inilah yang menjadi inti masyarakat Islam. Proses Islamisasi melalui perkawinan dengan penguatan keluarga-keluarga inti Muslim itu pada dasarnya mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Sultan Malik As-Salih sendiri melakukan penguatan kekuasaannya dengan menikahi putri Gagak, yakni putri Raja Perlak.
Sultan Mahdun Alauddin Malik Muhammad Amin Syah II Johan berdaulat. Oleh sebab itu, usaha dakwah Islam di Pasai pun terlihat melanjutkan usaha-usaha yang sudah dijalankan di Perlak, yaitu penguasa Muslim menerapkan hukum Islam di wilayah kekuasaannya dengan menekankan kepada semua warga masyarakat untuk tunduk kepada hukum Islam. Menurut catatan Marco Polo yang pernah singgah di Perlat, penguasa Muslim Perlat menerapkan hukum Islam kepada saudagar asing dan penduduk pribumi. Tengku Ibrahim Alfian dalam kontribusi Samudra Pasai terhadap studi Islam awal di Asia Tenggara menyebutkan bahwa kerajaan Pasai yang ditegakkan Malik As-Soli sangat berpengaruh dalam Islamisasi wilayah-wilayah sekitarnya, seperti Malaka, Pidi, dan Aceh. Pada abad ke-13 saat Malik As-Sali berkuasa, Pasai menjadi salah satu pusat perdagangan internasional. Salah satunya yakni lada, yang merupakan salah satu komoditas ekspor dari daerah ini. Para pedagang dari anak benua India, Gujarat, Mongolia, dan Keling, serta pedagang dari Pegu, Siam, dan Kedah banyak menjalankan aktivitas perdagangan di Selat Malaka, termasuk Pasai. Dennis Lombard dalam Nusa Jawa, Silang Budaya II menegaskan tentang betapa pentingnya peranan Sultan Malik As-Sali dan penggantinya, Sultan Malik As-Sahir, dalam membangun kerajaan Pasai dengan semangat baru yang sangat berbeda dengan semangat lama kerajaan-kerajaan sebelumnya yang terpengaruh budaya-budaya India. Jika dalam semangat lama, elit-elit penguasa berada di tengah-tengah dataran persawahan yang kaya, maka pada zaman Sultan Malik As-Solih, elit-elit baru berada di kota-kota pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan dan peradaban baru. Karena fungsi dagang sangat penting, maka kota-kota baru tidak lagi berada di bawah ibu kota lama yang agraris di pedalaman. Jenis negara yang baru berkembang yaitu kesultanan, dan struktur politik yang baru itu untuk pertama kali terasa di bagian utara Sumatera. Di Samudra Pasai, kira-kira akhir abad ke-13, yaitu sewaktu Malik As-Sali menjadi Sultan Pasai pertama. Demikianlah di bawah Sultan Malik As-Sali, kerajaan Pasai telah menjadi pusat pengembangan struktur politik baru dan dakwah Islam terpenting di Sumatera dan Selat Malaka, serta Jawa. Hal itu tidak saja memberikan pengaruh besar bagi lahirnya kekuasaan Islam dalam wujud kesultanan-kesultanan baru di Nusantara, melainkan juga menjadi faktor penyebab yang secara langsung dan tidak langsung menenggelamkan kekuasaan-kekuasaan lama seperti Sriwijaya Majapahit dan Kerajaan Sunda. Seperti itu kisah dari Malik As-Sali ini. Saya rasa cukup dan semoga bermanfaat untuk video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.